Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah video pembelajaran masih dalam tema 1, selamatkan makhluk hidup. Dan materi kita kali ini adalah bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ya, kita perhatikan bersama, bunga mempunyai bagian-bagian, ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, ada kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Baik, silahkan diperhatikan. Kita akan lanjut tentang fungsi bagian-bagian bunga. Ada benang sari yang pertama, fungsinya menghasilkan serbuk sari untuk perkembangbiakan. Jadi benang sari ini sangat penting sekali untuk yang namanya perkembangbiakan pada bunga ataupun tumbuhan ya. Yang kedua ada putik, terdapat opum dan bakal biji yang juga berperan ataupun bermanfaat untuk perkembangbiakan. Selanjutnya ada mahkota bunga, perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain. Jadi mahkota bunga inilah yang membuat serangga ataupun hewan tertarik sehingga akan mendatangi bunga. Selanjutnya ada kelopak bunga, fungsinya adalah pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup ya. Sebelum berkembang, ketika masih kuncup, bunga ini akan dilindungi oleh kelopak bunga. Yang terakhir adalah tangkai bunga, penopang bunga dan penghubung antar bunga dengan tanaman. Itulah beberapa fungsi dari bagian-bagian bunga. Perkembangbiakan tumbuhan. 1. Generatif. Melalui biji dalam kurung perkawinan
atau penyerbukan. 2. Vegetatif, tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui penyerbukan atau perkawinan. Tahukah anak-anak apa penyerbukan itu? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bagian-bagian bunga, klik pada nomor. Macam-macam penyerbukan. 1. Penyerbukan dengan bantuan air, dalam kurung hidrogami. Contohnya penyerbukan pada ganggang air. 2. Penyerbukan dengan bantuan angin, dalam kurung anemogami. Penyerbukan ini terjadi pada rumput-rumputan, jagung, dan padi. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu dengan air biasanya memiliki bunga yang kecil dan ringan. 3. Penyerbukan dengan bantuan hewan, dalam kurung zoidiogami. Penyerbukan jenis ini terdapat pada bunga yang memiliki warna mahkota yang mencolok dengan aroma khas, memiliki kelenjar madu, serbuk sari lengket, dan bunga berukuran besar. Contohnya, penyerbukan yang terjadi pada bunga jambu, bunga jeruk, bunga pepaya, dan bunga kacang. 4. Penyerbukan dengan bantuan manusia, dalam kurung antropogami. Hal ini dilakukan manusia karena tidak ada perantara yang dapat membantu penyerbukan bunga tersebut. Contohnya, penyerbukan pada tumbuhan vanili. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh di kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, bila serbuk sari jatuh ke kepala putik dari satu bunga. 2. Penyerbukan tetangga, bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang lain dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang, bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tidak satu pohon tetapi masih satu jenis tumbuhan. 4. Penyerbukan bastar, bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis, namun varietasnya berbeda. Anak-anak, coba kalian pada gambar, perhatikan proses menempelnya serbuk sari kepala putik pada penyerbukan bunga. Anak-anak, coba kalian klik pada gambar, perhatikan
proses menempelnya serbuk sari ke kepala butik pada penyerbukan tetangga. Coba anak-anak, kalian klik pada gambar, perhatikan proses menempelnya serbuk sari ke kepala butik pada penyerbukan silang. Klik pada gambar, coba anak-anak, kalian perhatikan proses menempelnya serbuk sari kepala butik pada penyerbukan bantal. Setelah kita mempelajari penyerbukan, baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tentang pembuahan. Pembuahan terjadi jika telah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari jatuh pada kepala butik membentuk bulu serbuk, kemudian masuk ke dalam bakal buah dan menuju ke bakal biji. Pada akhirnya terjadilah proses pembuahan. Setelah proses pembuahan, bakal buah akan tumbuh yang mempunyai biji dan tumbuh menjadi tanaman baru.